Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah dari kelas PB Inggris 2019 dengan NIM 19220128 dan saya akan menjelaskan media ajar tentang deskriptif teks yang telah saya buat untuk siswa SMP kelas 7. Sebelum kita beranjak lebih jauh tentang materi ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu definisi dari descriptive text itu sendiri. Jadi, what is descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Its purpose to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi descriptive text itu adalah salah satu jenis teks yang ada di dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Jadi tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Next, kita beralih ke bagaimana cara kita untuk menuliskan teks deskriptif and how to write a descriptive text. First, you write the identifications, 2 descriptions, and 3 using the simple present tense. And the first, I want to explain about the identifications and description. Saya akan menjelaskan tentang identification and description terlebih dahulu karena ini adalah salah dua dari struktur descriptive text itu tersendiri. Jadi identification is paragraf awal dari descriptive text adalah identifications yang tujuannya untuk mengidentifikasikan objek yang dibahas. Bagian ini belum merangkap bagian detail dari objeknya itu sendiri. Atau bisa dibilang identification atau bagian identifikasi adalah pendahuluan yang berupa gambaran umum tentang suatu topik. Lanjut kita ke description. Ini juga salah satu struktur dari descriptive text, yaitu description itu adalah paragraf berikutnya. Bagian ini mendeskripsikan ciri-ciri objek yang telah dijelaskan di awal teks. Pada bagian ini, objek harus dijelaskan sedetail mungkin agar ciri-ciri objek bisa tergambar jelas di benak pembaca. Singkatnya, description atau bagian deskripsi di descriptive text adalah itu berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikannya. Misalnya sifat-sifatnya, tampilan fisiknya, dan lain-lain. Yang dituliskan dengan spesifik dengan jelas di dalam teks. Sedangkan karakteristik descriptive text itu sendiri adalah pertama, using the simple present tense. Ini tuh sebuah rahasia umum bahwa descriptive text itu menggunakan simple present tense. Why use the simple present tense? This is because we will describe a fact or truth that is attached to something or someone. And one of the functions of the simple present is to illustrate a fact or truth. Example fact, the sun is hot. Therefore, you should always use the first form of the verb or verb 1. Your example will illustrate the properties of your new car. The color of my car is black. It can run up to 500 km per hour. And 2, because of its function is to describe something by explaining its properties, then the text will be found many descriptive adjective or adjective as handsome, beautiful, tall, small, big, or if the adjective is derived from the verb, then you will find additional if, in, and the, and to. And 3, in the description text we will often find relating verb, copula, which is
as in character number 1 in Indonesian is often interpreted as is because the purpose of function descriptive text is to describe. Then definitely we will often find the word was or is. His name is Andy. His name was Andy. His height is 116 centimeter. Height is 116 centimeter. Next, we will move to ciri-ciri deskriptif text. Sebenarnya sama dengan yang atas sebelumnya, tetapi ini lebih ke ciri-ciri dari isi dari deskriptif text itu sendiri. Yang pertama, verb yang digunakan yaitu atribut verb seperti be, is, are, is, modals. Tense yang digunakan yaitu simple present tense seperti yang dibicarakan sebelumnya dan hanya fokus pada satu objek tersebut. Jadi di dalam sebuah isi deskriptif teks itu tersendiri juga mengandung struktur-struktur untuk menyongsong kalimat itu sendiri untuk menjelaskan describe the text a whole text dan di dalam isinya itu biasanya ada noun yaitu menggunakan kata benda yang spesifik seperti misalnya my cat, my boyfriend. Selain itu, sering juga menggunakan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun atau kata benda seperti a big house, a smart student. Dan juga next is simple present tense. Biasanya juga di dalam isi sebuah deskriptif itu mengandung simple present tense. Menggunakan kata kerja dasar atau bentuk pertama atau verb 1 ya. Serta menggunakan kata kerja yang dapat menggunakan kepemilikan atau keadaan sebuah objek. Descriptive text menggunakan simple present tense karena descriptive text menceritakan sebuah fakta dari objek yang dideskripsikannya. Misalnya, my office has 22 floors and Aska is pretty, dan lain-lain. Next, biasanya di dalam descriptive text itu sendiri ada action verb, mengandung action verb juga menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Misalnya sleep, walk, sing, dance, and etc. Misalnya itu my cat sleep in the bedroom. Next is figurative language atau relative language, yaitu menggunakan bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu, biasanya menggunakan sebuah metafora atau untuk memberikan ilustrasi kepada pembacanya. Misalnya, my love for you is the biggest the ocean. Cintaku padamu seluas lautan. Ini sebenarnya metafora ya, dilebih-lebihkan karena ini dapat memperindah sebuah teks. Her skin is as white as the snow. Kulitnya seputih salju. Padahal walaupun terlihatnya tidak seperti salju yang sangat putih, tapi dimetaforakan sebagai kulitnya seputih salju. And take a look on my example before my beloved teddy bear. First identifications is the section identification is I have a favorite doll. It is an original teddy bear from America. My boyfriend gave it to me as my birthday present last year. I was very happy. I put it on cabinet next to my bed. Sometimes I use it as a pillow. Itu bagian untuk identification-nya. Untuk bagian deskripsinya itu sendiri, my teddy bear is very big and the color is cream. It is about 118 and the weight is about 50 centimeters. When I put it on my bed, it will occupy half of it. It is almost as big as my body. It is made of typical kind of fabric called old raspberry. The head is round with the size of 25 centimeter. It has two ears which located on top of its head. The shape of the ear is half circle and the size is half of my palm. The color is
of its eye is dark brown. I think it's made of glass since I can see through it. It has a blue shirt integrally in its body. On the sole of each foot, there is a paw pattern made of smooth fabric. Jadi di deskripsinya itu menjelaskan tentang My Beloved Teddy Bear dari si penulisnya itu tersendiri. Jadi sudah sangat jelas bukan dari identifikasi dan deskripsinya itu yang pertama mengidentifikasi apa yang akan dijelaskan dan yang kedua deskripsi itu adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari benda itu tersendiri. Lanjut kita akan membedah soal untuk identifying structures of descriptive text. Dari teks dari sini kita baca terlebih dahulu, lalu kita akan mengidentifikasikan struktur dari descriptive text-nya. My father bought me a present I've wanted for years. It's a dog, a puppy to be exact. Called him Rose. Rose is a small puppy. His size dari his size itu udah mendeskripsikan si puppy, small puppy-nya itu, Rose-nya itu sendiri. Jadi sudah dijelaskan dari my father bought sampai is small puppy itu adalah identifications and his size is as big as the palm of my hand. Itu maksudnya kebagian dari deskripsi. Lanjut, kalian bisa membuat deskriptif teks kalian tersendiri dengan kreasi sesuai keinginan kalian. Lalu untuk menunggu kalian juga saya tugaskan untuk mencoba untuk mendeskripsikan dari picture or gambar dari gambar di bawah ini. Ini tuh cow or sapi. Jadi kalian membuat teks deskripsi tentang sapi. Next untuk menjawab. Jadi di sini kan ada teks deskripsi. Nah, di bawahnya itu ada soal tentang teks deskripsi di atas. Untuk menjawab ini pertanyaan 5 soal ini, kalian harus membaca dulu apa itu pertanyaannya, lalu cari jawaban di teksnya tersebut. Mari kita baca dari based on putih text, let's try to answer the questions below. 1. What does the above text tell about? Ini udah terjawab ya dari gambarnya saja. Itu tentang kucing dan namanya itu Putih. I keep a kitten in my house. I name it Putih like its fur's color. Berarti adalah fur. The writer's fur. Or pet. Pet. The cat. Name is Putih. Next, questions number 2. Who is Putih? Nih. Putih is kitten of my writer. Sangat gampang bukan? Dan yang ketiga, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks ini? Ini merupakan teks deskriptif teks dan berarti merupakan deskripsi, teks deskripsi ya. Berarti ini itu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu benda. Dan di sini penulis ini mendeskripsikan peliharaannya, kittennya, yaitu Putih. Next, how Putih eat? Kita cari how Putih eat. Bagaimana cara Putih itu makan? Kita cari. Nah, ini ada di sections 3, ada di paragraf ketiga, yaitu my kitten Putih likes to eat meat and fish. I feed it 2 or 3 times in a day. It always eats 3 food ravenously till nothing is left in the bowl. I also give a bowl of water for it to drink.
Nah, itu dia jawabannya. Jadi kalian baca dulu pertanyaannya, lalu cari jawabannya di teks. Find new vocabulary from putih teks. Ini bisa kalian tunjukkan. Bisa kalian isi sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lanjut, kita ada quizzes ya. Kalian masuk dan check and fill in these quizzes dengan kode gamenya 024743 atau bisa copy paste link dari di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.